Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Darussalam Jalanikal Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Ahad, pekan kedua ba'da subuh, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan bulanan kita pada hari ini kita akan melanjutkan dari kitab yang sama, yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, sebuah kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip akidah Islamiyah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Fadilatul Syekh Ahmad, saya ulangi, Fadilatul Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Jadi penulis kitab ini beliau telah wafat tahun 1377 Hijriah. Kita sekarang tahun 1448 berarti kurang lebih sekitar 70 tahunan yang lalu beliau telah wafat. Dan yang menarik sama sekalian, usia dari penulis buku ini sangat muda sekali kurang lebih beliau usia 35 atau 37 tahun wafatnya. Namun demikian beliau meninggalkan karya-karya ilmiah yang luar biasa, lebih dari satu kitab yang beliau tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita, umur kita sama sekalian, sebagaimana para ulama dahulu yang mana usianya itu sangat barokah Seperti juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau usianya hanya 54 tahun tapi dikenang sampai berabad-abadnya, lebih dari 1000 tahun dikenang sampai sekarang, dipelajari ilmu beliau, kitab-kitab beliau. Demikian pula para ulama, para sahabat, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman ke-50 dari kitab ini. Coba kita buka halaman 50. Di sini seperti yang kita jelaskan, yaitu menggunakan metode soal jawab Jadi soal jawab maksudnya penulis supaya mempermudah untuk dipelajari, dan kurang lebih berisi 200 soal jawab berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita lihat di halaman 50 jamaah sekalian. Di sini ada tulisannya sin kemudian jim Sin maksudnya soal, jim yaitu jawaban. Baik, kita lihat yang pertanyaan. Kata beliau, mad dalilu ala ta'rifil imani bil arkanis sittati inda tafsil. Mad dalilu ala ta'rifil imani bil arkanis sittati inda tafsil. Pertanyaannya, apa dalil tentang definisi iman dengan rukun-rukun iman yang 6 secara terperinci? Jadi maksudnya itu kita akan mengimani rukun iman yang 6. Apa landasannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijelaskan di sini sekalian, di antara dalilnya kalau kita lihat dalam hadis, yaitu
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril. Ya, kita ingat ya kisah di mana malaikat Jibril datang dalam wujud manusia. Nah, ini disebutkan ya dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah jamaah sekalian di hadis nomor 2, yaitu kisah datangnya malaikat Jibril berwujud apa? Manusia. Ya, dikisahkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang yang rambutnya sangat hitam, ya, bajunya sangat putih, ya. Kemudian tiba-tiba datang, kami nggak tahu dari mana asalnya, tidak diketahui ya bekas safarnya. Ya kalau zaman dulu itu kalau orang bersafar sama sekalian mesti ada bekasnya kelihatan dari raut muka, dari berdebu dan seterusnya. Ya, mungkin beda dengan zaman sekarang ya. Nah, Umar itu heran tiba-tiba muncul dari mana. Kami juga nggak kenal. Nah, tiba-tiba orang tersebut menyandarkan ya kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meletakkan kedua tangannya pada kedua paha beliau. Lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5, ya, yaitu engkau bersaksi 2 kalimat syahadat ya sampai haji. Lalu tanya lagi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan yang tampak di layar ini, antuk minabillah. Ya, jadi iman itu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, ya, khairnya maupun syarnya. Ya, maksudnya takdir itu kadang-kadang ya berupa nikmat, berupa kebahagiaan, kadang-kadang berupa ujian, cobaan. Itu semua kita yakini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang melandasi ya dari sisi dalil ya dari hadis bahwasanya rukun iman itu ada 6. Ya, seperti yang kita pahami dan kita yakini bersama, iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Ini sangat baik kalau kita menjadikan ya anak-anak kita hafal rukun iman. Ya, jadi hafal rukun Islam, yang kedua rukun iman. Ya, rukun Islam, rukun iman ya, termasuk 2 kalimat syahadat, ya, termasuk juga nama-nama para malaikat, ya, nama-nama para nabi dan rasul, ya, asmaul husna. Ini baik sekali ya kalau kita punya anak, punya cucu, karena di masa-masa itu adalah penanaman apa? Nilai-nilai akidah, adab, akhlak dan ibadah. Ya, sangat baik kita tanamkan mulai kecil supaya apa? Sampai besarnya tertanam dalam jiwanya dan tidak lupa ya terhadap rukun iman ini. Ya, insyaallah demikian ya jawabannya. Dan hadis ini disebutkan ya riwayatnya sama sekalian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Baik, pertanyaan berikutnya, ma daliluha minal kitabi jumlatan. Apa dalil tentang rukun iman yang 6 dalam Al-Quran secara global? Tadi dari hadis, sekarang dalam Quran. Dalilnya sama sekalian pada 2 ayat, pada 2 surat. Ya, 2 ayat di 2 surat. Yang pertama Al-Baqarah 177. Ya, di situ disebutkan 5 rukun iman. Yang satu lagi dalam Al-Qamar 49, ya, sehingga semuanya 6. Ya, kita lihat ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi bukanlah kebajikan itu engkau hadapkan ya wajah-wajah kalian ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan ya maksudnya yang hakiki adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitab dan para nabi. Itu 5 rukun iman. Nah, satu lagi yang masalah takdir dalam Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan apa?
ukurannya, dengan kadarnya, ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan al-imanu bil qadar, ya, iman kepada takdir. Nah, sekarang rinciannya jemaah sekalian, rincian dari rukun iman, ya. Di sini ada pertanyaan, ma ma'nal imanu billahi azza wajal. Kita masuk kepada rukun iman yang pertama. Setelah kita tahu dasar hukumnya, dasar dalilnya, sekarang tentang masing-masing rukun imannya. Apa makna iman kepada Allah azza wajal? Ya, kita iman kepada Allah, tapi apa maksudnya, apa maknanya? Maknanya jemaah sekalian yaitu at-tasdiq al-jazim min somimil qalbi, ya, yaitu seseorang membenarkan, ya, dari lubuk hatinya dengan pembenaran yang mantap, ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu, ya, pembenaran yang mantap tentang apa? Biwujudi dzatihi ta'ala, akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman dalam hati, ya, akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dan Tuhan kita. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang mengatur dan memberikan rezeki. Ya. Alladzi lam yusbaq bidziddin wa lam yaqib bihi wa huwal awwal falaysa qablahu syai' wal akhir falaysa ba'dahu syai'. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jemaah sekalian, dialah yang awal, ya, dialah yang akhir, ya, tidak ada sesuatu sebelumnya dan tidak ada sesuatu setelahnya. Wadh-dhahir falaysa fawqahu syai' wal batin falaysa dunahu syai'. Dialah yang adz-dhahir, ya, ditafsirkan tidak ada sesuatu pun di atasnya, wal batin, tidak ada sesuatu pun di bawahnya, hayyun qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ahad, yang maha esa, maha tunggal, somadun, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, di sini dikutipkan, ya, dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yalid wa lam yulad, ya. Jadi Allah itu tidak beranak. Nah, beda dengan manusia, makhluk, ya. Manusia itu beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ya, yang namanya Tuhan aja sekalian tidak butuh, ya, keturunan atau anak, dan karena sifat kemahasempurnaannya tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak beranak, tidak memiliki anak, tidak pula Allah itu anak. Allah itu adalah Tuhan, ya, pasti berbeda dengan makhluk. Kalau kita diperanakkan makhluk, kita punya bapak, punya ibu, kita juga kepingin berketurunan, kan gitu, ya. Allah SWT tidak demikian. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding atau semisal dengannya. Ya, Tuhan, ya, pasti yang maha sempurna, maha esa, maha segala-galanya, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian juga jemaah sekalian mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, ya, maksudnya itu dalam segala macam bentuk peribadatan, ya, kita hanya peruntukkan kepada Allah, ya, umpamanya sholat, ya, kita sholat kepada Allah, menghadapnya, rukuknya, sujudnya, misalnya berpuasa, puasa karena Allah SWT, misalnya berkurban, ya, Idul Kurban, ya, berkurban niatannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berdoa dan sebagainya hanya kepada Allah. Ya, demikian pula di dalam rububiyahnya, ya, kita yakin, ya, Allah yang maha menciptakan alam ini, tidak ada selain Allah yang menciptakan bersamanya. Yang maha mengatur, yang maha memberikan rezeki, Tuhan yang satu. Wa asma'i wa sifati, yang kita juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kita imani Allah memiliki nama-nama yang indah, yang jumlahnya hanya Allah yang maha mengetahui, tapi kita diberitahukan 99 asmaul husna, ya, di antaranya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan yang lainnya, yang masing-masing mengandung makna, masing-masing mengandung sifat, ya, Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Quddus maha suci,
As-Salam yang maha mengaruniakan keselamatan, Al-Mu'min yang maha mengaruniakan rasa aman, Al-Aziz yang maha perkasa, dan seterusnya. Ya, ini juga bagus ya kalau dihafalkan Bapak sekalian, Asmaul Husna, dan kita upayakan ya anak-anak kita menghafalnya, Asmaul Husna yang bersumber dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya kita juga imani. Allah itu memiliki sifat-sifat ya, diantaranya apa? Misalnya sifat Allah, Allah itu maha meridhoi. Ya, meridhoi siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kan gitu ya. Allah memurkai siapa ya? Orang yang durhaka, orang yang ingkar, orang yang berbuat kejahatan ya. Ya, dan sebagainya. Termasuk juga Allah mencintai siapa? Orang-orang yang menjadi hamba-hamba pilihannya, ya, auliya'uh, ya, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya, nah, baik. Nah, kemudian jemaah sekalian sampai di situ ya pertanyaan dan jawabannya. Nah, di sini ada pertanyaan ya yang merupakan cabang ya dari pertanyaan di atas, yaitu ma huwa tauhidul ilahiyah, ya apa itu tauhid ilahiyah, ya, atau disebut juga dengan tauhid uluhiyah jemaah sekalian, yaitu ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati dhahirati wal batina qaulan wa amalan ya. Jadi mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk peribadatan. Ya. Nah, khawatirnya itu jemaah sekalian, khawatirnya ada orang yang yakin ya Allah itu Maha Pencipta yang menguasai alam, tapi dalam ibadahnya dia bisa jadi apa? Di samping menyembah Allah juga menyembah kepada yang lain. Ya, maka di sini ya sebagian para ulama jamaah sekalian itu menjelaskan ya ada istilah tauhid al-uluhiyah, tauhid apa? Dalam ibadah. Artinya kalau kita yakin ya Allah itu Maha Pencipta alam, berarti kita juga harus ibadah hanya kepada Allah semata, jangan kepada yang lain ya, dalam segala bentuk ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, ucapan maupun perbuatan. Nah, landasannya jemaah sekalian diantaranya firman Allah ya dalam surah An-Nisa 36 ya. Coba kita buka ya, di sini ada Quran dan terjemahannya lebih memudahkan ya. An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ya. Dan sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, orang tua. Wabidzil qurba, berbuat baik ya kepada karib kerabat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, menyambung tali apa? Silaturahim, nyambung hubungan dengan kerabat keluarga kita. Wal yatama, anak-anak yatim ya sama sekalian. Ya, anak-anak yatim ya, ini anak yang belum balik dan dia kehilangan ayahnya. Ya, telah wafat ayahnya, maka dia adalah anak apa? Ayahnya. Ini perlu ya kita berbuat ihsan. Wal masakin ya, golongan ya orang-orang yang masakin, orang-orang miskin sama sekalian, termasuk fuqara. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub ya, tetangga yang jauh, wasahibi bil jam ya, teman sejawat, wa bnis sabil, dan ibnu sabil. Ya, ibnu sabil ini masuk juga ya sama sekalian, karena apa? Karena kalau di masa dulu ya, itu kan biasanya apa? Safar itu memakan waktu berhari-hari. Ya, zaman sekarang ya jarak jauh bisa ditempuh dengan apa? Waktu yang singkat ya. Sama dulu kita bisa bayangkan ya, belum ada pesawat, kereta api, kendaraan ya, hanya hewan tunggangan biasa ya. Mungkin kuda, unta, biasanya unta untuk jalan jauh. Ya, sehingga terkadang mereka itu kehabisan bekal sama sekalian. Kehabisan bekal ya, umpama tengah padang pasir, kehabisan bekal, enggak ada ini. Nah, maka termasuk ya Ibnu Sabil ini golongan yang perlu diperhatikan
ya, sampai termasuk golongan yang mendapatkan apa? Zakat ya, Ibnu Sabil. Dan ini berlangsung ya di setiap zaman ya Ibnu Sabil, musafir ya yang kehabisan bekalnya. Wa ma malakat aimanukum ya, dan hamba sahaya kalian. Ya, ini juga diperintahkan para tuannya yang punya hamba sahaya sama sekalian untuk jangan berbuat dolim, harus tetap berbuat apa? Ihsan, berbuat baik. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di sini jamaah sekalian, perintah pertama dalam An-Nisa 36 yaitu perintah menyembah kepada Allah dan agar tidak menyekutukannya sedikit pun. Kemudian yang satu lagi ya, dalam surat Tauha jemaah sekalian ayat yang ke-14. Nah, coba kita buka ya surat Tauha ayat yang ke-14 ya. Di sana kita dapatkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ya, surat Tauha ayat ke-14 ya. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, ini firman Allah ya kepada Nabi Musa alaihi salam sama sekalian. Di awal beliau dipilih menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi kita ingat ya kisahnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah menikah beliau mengajak istrinya, kemudian dalam perjalanannya jemaah sekalian di tengah padang Sahara dari jarak jauh ya beliau melihat ya ada sebuah api, ya sebuah api. Maka Nabi Musa itu bilang kepada istrinya, ya tinggallah engkau di sini, sesungguhnya aku melihat ada api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya untukmu. Ya, kalau di padang Sahara itu kan kalau malamnya dingin ya, kalau panas ya ini ada api yang mungkin aku bisa bawa untukmu. Ya, untuk lebih menghangatkan, jadi cahaya bagi kita. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ya, kemudian ditinggal istrinya, Nabi Musa mendekat yang ke arah api tersebut. Falamma ataha, ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat api itu, tiba-tiba ada suara. Nabi Musa nggak menyangka ya, tiba-tiba ada suara. Suara di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu." Nah, Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mendengar firman-Nya. Sehingga kita kenal ya Nabi Musa itu sebagai apa? Kalimullah, Kalimur Rahman, ya, orang yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ya, kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu awal turunnya wahyu kan melalui malaikat Jibril alaihissalam dalam gua Hira ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam langsung ya Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, inni ya sesungguhnya aku ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaslah kedua sandalmu, kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa." Ya, Tuwa bukan bahasa kita ya, tapi ini nama lembahnya. Nama lembahnya lembah Tuwa ya, pakai ta. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilihmu, fastami, maka dengarkan dengan baik, lima yuha, apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku. Ini awal-awal ya diutus ya. Allah memberitahukan bahwa dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, cara sholatnya bagaimana tidak dijelaskan kepada kita ya, tapi dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah ya, bahwasanya sudah ada syariat ya di masa dulu sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, berarti bisa kita ambil pelajaran ya jamaah sekalian, salah satu hikmah sholat
yaitu agar kita mengingat Allah ya, dalam keseharian ya, dalam kesibukan kita, aktivitas kita, kadang kita istirahat dan seterusnya. Ada waktu-waktu di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ingat kepadanya. Ingat kepada Allah dengan salat. Wa aqimis sholata li dzikri. Nah, baik ya, sampai ayat-ayat setelahnya ya sama sekalian. Di sini intinya yaitu Nabi Musa alaihissalam ya mendapat firman Allah, di antaranya Allah menegaskan ya bahwasanya dialah ya, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, dan Allah perintahkan fa'budni, sembahlah kepadaku. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di pertanyaan selanjutnya ya, ma huwa diddu tauhidil ilahiyah, apa lawan dari tauhid ilahiyah ya. Jawabannya, lawannya atau hal yang bertentangan dengan tauhid ilahiyah adalah asyirku ya, kesyirikan. Ya, syirik itu secara bahasa artinya mensyarikatkan. Ya, asyraka yusyriku, mensyarikatkan. Mensyarikatkan jemaah sekalian kalau dalam pekerjaan, dalam dunia ya boleh. Tapi kalau dalam ketuhanan itu tidak boleh. Ya, jadi kita yakin ya Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita juga tidak boleh mensyarikatkan. Ya, seperti dalam ayatnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semua adalah untuk Allah Rabb sekalian alam. Ya, gambarannya begini, umpama ada orang sholat kepada Allah, lalu di suatu saat dia kurban, tapi dia peruntukkan kepada jin misalnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan yang nyata. Nah, Allah tidak ridho. Ya, Allah itu ingin apa? Semua bentuk ibadah kita peruntukkan kepada Allah, baik itu sholat maupun yang lain. Gambarannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai seseorang berbuat apa? Kesyirikan yang, karena syirik ini adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau orang berbuat syirik jamaah sekalian, maka perbuatan syirik itu kalau orangnya tidak tobat ya, tidak mau insaf ya, dosa syirik itu tidak diampuni. Ya, ini dalam An-Nisa 48 ya, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni kalau dia dipersekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, misalnya umpama kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh yang selain syirik, umpama ada orang, umpama dia seorang muslim tapi terjatuh pada perbuatan dosa selain syirik, umpama dia mungkin meminum minuman keras ya, berzina atau yang lain. Lalu ajal keburu menjemputnya, keburu meninggal sama sekalian. Belum sempat insaf, belum sempat tobat. Maka orang yang demikian di akhirat itu kita tetap berharap ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Ampunan, karena masih ada kemungkinan diampuni. Karena dosa yang dia lakukan itu bukan apa? Bukan kesyirikan. Dia muslim. Ya, tetap kita sholatkan, tetap kita apa? Semayamkan di pemakaman kaum muslimin ya. Kita tetap berharap Allah mengampuninya. Keadaan yang kedua, kalau orang itu muslim, dia terjatuh pada perbuatan dosa, lalu dia taubat, insya Allah Allah mengampuni. Nah, ini masalahnya kalau dia belum mohon ampun, belum taubat, keburu meninggal. Tapi bukan syirik ya sekalian, maka masih ada peluang untuk diampuni. Ya, Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, baik. Dan ayat-ayat yang lainnya jemaah sekalian yang beliau sampaikan di sini. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu ma huwa asyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Ya, jadi syirik itu ternyata ada syirik akbar, syirik yang lebih besar, ada syirik asghar, syirik yang lebih kecil. Tapi juga dosa besar.
Ya, asghar itu lebih kecil dari yang lebih besar, akbar. Ini asghar. Nah, di antara bentuk syirik kecil jamaah sekalian yaitu yasiru riya yang sedikit ya dalam memperbagus amal. Ya, mungkin seseorang itu ingin supaya apa? Amalnya dilihat lebih bagaimana supaya mendapat pujian, supaya diketahui orang. Nah, riya ini jamaah sekalian, ini di hati orang yang melakukannya. Tapi ini di sisi Allah termasuk syirik asghar. Dan ini tidak boleh. Ya, nanti di hari kiamat itu ada 3 orang yang dihadirkan, didatangkan sama sekalian. Amal-amalnya soleh semua. Tapi mereka keliru niatnya. Yang satu dia orang yang apa namanya? Yang pertama orang yang al-jihad fisabilillah. Dia luar biasa jihadnya. Tapi dia kepingin ya untuk disebut sebagai apa? Orang yang pemberani, orang yang pemberani di medan, kepinginnya disebut seperti itu. Ya, coba bayangkan ya, jihad yang seutama-utama amal sekalian, dengan keliru niat itu ternyata dia nggak dapat pahala, justru sebaliknya. Yang satu lagi dia orang yang infaknya luar biasa, sedekahnya, zakatnya. Tapi sayang sekali niatannya keliru, niatannya kepingin disebut sebagai orang yang loman ya, dermawan. Ya, siapa yang tidak ingin mendapat pujian teman sekalian? Nah, ini syaitan membisikkan ya kepada hatinya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Akhirnya rugi ya, dia banyak zakat, infak, sedekah tapi nggak bernilai apa-apa gara-gara niatannya keliru, justru mendapat dosa. Yang satu lagi orang yang belajar agama, yang baca Al-Qur'an, dia luar biasa bacaan Qur'annya tapi keliru niatnya. Niatannya ingin disebut sebagai ahli Quran, sebagai qori. Niatannya ya ingin disebut seperti itu. Maka ternyata perbuatannya juga tidak mendapat pahala, justru sebaliknya. Nah, maka di sini hati-hati jemaah sekalian. Kiatnya bagaimana? Kiatnya yaitu kita berusaha terus mengevaluasi apa? Niat. Ya amalnya dievaluasi, juga niatannya. Karena kan orang nggak tahu, nah kita sendiri mengevaluasi niatan gitu. Kalau sudah ikhlas, alhamdulillah. Ya. Tapi umpama ada bisikan ke arah riya dan sekalian, kita jauhkan ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah selama kita menjauhkan, insya Allah tidak membahayakan. Yang bahaya itu kalau dibiarkan ya niatan itu sampai selesai amal. Nah, ini yang berbahaya. Jadi evaluasi niat sebelum beramal, saat beramal, setelah beramal. Ya. Kadang-kadang waktu melakukan ikhlas, tapi setelahnya bisa jadi ujub. Nah, hati-hati. Terutama ibadah-ibadah yang tampak ya, misalnya seperti salat sunnah, kurban, umroh, haji, jihad, itu kan tampak. Ya, kalau kita salat tahajud di rumah, insya Allah nggak riya ya, karena nggak ada yang lihat. Tapi kalau yang tampak ini, nah ini hati-hati, bisa memicu potensi apa? Riya. Maka di sini kita jauhkan ya niatan tersebut supaya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa misalnya? Misalnya diberikan contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu. Ya, ada seseorang yang dia salat lalu dia memperbagus apa? Salatnya. Tujuannya apa? Supaya dilihat seseorang kepadanya. Ya, kalau kita memperbagus sholat supaya Allah melihat kita, ini bagus. Tapi kalau supaya orang melihat sholat kita bagus, ini yang tidak boleh. Ya. Khawatirnya apa sama sekalian? Khawatirnya ini termasuk dari apa? Bentuk menyekutukan Allah. Mestinya kita tujukan kepada Allah, kita juga kepingin apa? Penghormatan orang lain. Ini yang dijauhi. Baik. Termasuk juga bentuk syirik kecil ya, syirik asghar ya, syirik yang lebih kecil yaitu selain riya apa jamaah sekalian, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, kalau kita mungkin jarang sekali bersumpah ya. Ya, kalau orang Arab itu sering bersumpah sekali. Hukum sumpah itu boleh, tapi harus atas nama Allah. Umpama dalam persaksian, dalam kalau kita mau mengatakan sesuatu yang ingin kita kuatkan, boleh dengan sumpah, tapi dengan nama Allah.
Nah, tidak boleh dengan nama yang lain, misalnya demi malaikat tidak boleh, demi nabi tidak boleh, demi langit dan bumi tidak boleh, demi Allah. Atau yang semakna, demi Tuhannya langit dan bumi boleh, demi Tuhannya para malaikat boleh. Karena maknanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab lafadznya diantaranya apa? Wallahi, wallahi, billahi. Itu kan lafadz-lafadz qasam ya. Walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jadi maksudnya demi Allah. Ya, kalau seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, misalnya dengan aba wal andad ya, misalnya dengan nenek moyang, ini tidak boleh sama sekali. Atau bersumpah dengan amanah dan yang lainnya, masuk syirik asghar. Nah. Baik. Termasuk juga syirik asghar yaitu ucapan ya, Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Mungkin gambarannya kalau dalam ucapan keseharian kalau di Indonesia misalnya, kalau bukan karena engkau mungkin saya sudah celaka, misalnya kayak gitu. Itu tidak boleh ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nah, itu masuk syirik asghar. Yang benar Masya Allahu thumma. Ya. Karena kalau pakai wa berarti apa? Menyetarakan Allah dengan orang tersebut. Kan yang mengatur, yang memberikan keselamatan kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman. Jadi lafaz pun dijaga jangan sampai ada unsur kesyirikan walaupun itu asghar. Nah, ya. Ya. Ya, kita tambahkan sedikit lagi ya. Kemudian ada juga istilah ya tauhid rububiyah ya. Ringkasnya tauhid rububiyah itu sama sekalian kita meyakini bahwasanya yang Maha menciptakan Tuhan yang satu, yang Maha mengatur alam ini Tuhan yang satu, yang Maha memberikan rezeki Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seseorang meyakini ada Sang Maha Pencipta selain Allah atau yang Maha memberi rezeki selain Allah. Jangan, karena ini termasuk kesyirikan yang nyata. Ya, apa dalilnya? Di antaranya dalam Al-An'am ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan Dia menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Berarti Allah itu satu, makhluk yang banyak. Selain Allah adalah makhluk dan dialah Khalik yang Maha Esa, Maha Tunggal. Baik, insyaallah kita cukupkan dahulu ya saudara sekalian sampai halaman 55 ya. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan semakin memantapkan tauhid kita, akidah kita, dan bisa kita jadikan sebagai tambahan ilmu dan pelajaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi sebelum kita tutup. Nih, silakan. Silakan Bapak duluan. Ya. Nih. Nih. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita sadar setelahnya ya kita ralat ya ucapan tersebut, ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin bisa kita ubah kalimatnya alhamdulillah ya. Ya, apa? Anda atau engkau datang ke sini alhamdulillah. Berarti kan kita nisbahkan kepada Allah dulu ya, segala puji bagi Allah. Ya, maksudnya Allah memudahkanmu untuk membantuku kan gitu ya. Mungkin kalimatnya lebih seperti itu misalnya. Ya insya Allah tidak sampai ke arah itu kalau kita tidak ada niatan apa-apa. Cuma kedepannya untuk lebih hati-hatinya ya kita ubah ya kalimatnya tersebut, kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kepada orang yang membantu kita. Ya. Barakallahu.
Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. 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 Iya. Sebetulnya itu, ya, iya, sebetulnya itu istilah-istilah yang maksudnya itu apa? Memudahkan gitu ya. Wujud, ya maksudnya itu Allah ada, Maha ada. Qidam, ya maksudnya itu Allah apa? Terdahulu. Ya kan Allah itu azali dan abadi itu sekali. Azali. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu baru. Dulu kita nggak ada, baru ada. Kalau Allah itu apa? Azali, sudah dari dulu. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Ya. Qiyamuhu bi nafsihi, ya maksudnya Allah itu maha berdiri sendiri, sama sekalian. Nah, ini maksud dari yang menjelaskan seperti itu sama sekalian untuk menanamkan ya beberapa daripada asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita merujuk ya memang secara jumlah asmaul husna itu hanya Allah yang maha tahu, tapi dalam hadis disebutkan innalillah, sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama. Jadi nama Allah 99 yang dikabarkan ke kita. Yang lain Allah yang maha tahu. Kita tahunya dari mana? Dari Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat kita imani dari mana? Dari Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian Pak. Nah, itu mungkin lebih panjang lebar di pembahasan masalah asma wa sifat. Ya, insyaallah di waktunya nanti akan ada pembahasan tentang itu. Jadi sementara ya kita imani ya 99 nama-nama Allah, kita juga imani apa sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami Pak? Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan ya sama sekalian pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.